Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Aliran energi dalam ekosistem adalah suatu proses berpindahnya energi dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya yang dapat digambarkan dengan rantai makanan atau piramida biomasa. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu tingkat trofik, rantai makanan, dan piramida biomasa, terus ikuti video ini. Di sini sudah disajikan gambar secara umum seperti apa itu aliran energi. Nah, di sini energi utama itu berasal dari sinar matahari. Energi ini hanya dapat ditangkap dan diserap serta dimanfaatkan secara sempurna oleh tumbuhan hijau yang berklorofil. Cahaya matahari yang diserap tumbuhan diproses oleh tumbuhan melalui proses fotokimia. Proses fotokimia ini sering disebut dengan proses fotosintesis. Seperti apakah reaksi kimianya? Reaksi kimia untuk proses fotosintesis itu ada 6CO2 plus 6H2O dibantu dengan cahaya matahari menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga hewan. Nah, dari tumbuhan dan hewan ini nanti akan menghasilkan energi atau ATP yang digunakan untuk beraktivitas. Ketika tumbuhan dan hewan ini mati, maka tumbuhan dan hewan ini akan diuraikan oleh detritus sebagai pengurai. Hasil penguraian ini akan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Untuk hasil fotosintesis berupa oksigen atau O2 akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain seperti manusia dan hewan-hewan lain untuk bernafas. Proses seperti ini berlangsung secara siklus atau memutar, akan terjadi secara terus-menerus apabila ekosistemnya masih seimbang dan stabil. Nah, selanjutnya akan dibahas apa itu tingkat trofik, rantai makanan, dan juga jaring-jaring makanan. Tingkatan dalam rantai makanan disebut trofik. Tingkat trofik ini secara mendasar mendukung tingkatan lainnya dalam suatu ekosistem yang terdiri dari organisme autotrof atau produsen. Tingkat trofik sendiri ada 3 hal yang menjadi komponennya, yaitu sekelompok produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Tingkat trofik biasanya tersusun dari seluruh organisme pada rantai makanan yang bernomor sama di tingkat makanan. Gambar di samping adalah contoh dari tingkat trofik yang ada di daratan. Organisme pada tingkatan trofik yang rendah umumnya memiliki jumlah individu yang lebih banyak daripada organisme di tingkat trofik yang lebih tinggi di atasnya. Rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Proses rantai makanan dimulai dari organisme autotrof atau produsen yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia berupa senyawa glukosa dan oksigen. Nah, untuk gambar di samping adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan ini diawali dari tumbuhan sebagai produsen, tumbuhan akan dimakan oleh tikus sebagai konsumen 1, dan tikus akan dimakan oleh ular sebagai konsumen 2. Kemudian, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen 3. Nah, ketika burung elang ini telah mati, burung elang akan diuraikan oleh dekomposer dan diserap oleh tanaman. Hubungan antar rantai makanan tersebut membentuk susunan yang lebih kompleks, disebut jaring-jaring makanan. Dengan kata lain, proses rantai makanan yang saling menjalin dan kompleks tersebut dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, jadi rantai makanan dari produsen, kemudian konsumen primer, konsumen sekunder, dan seterusnya sebenarnya hanyalah penyederhanaan dari beberapa permutasi yang dapat dimiliki oleh interaksi makan dan dimakan. Atau dengan kata lain, rantai makanan adalah penyederhanaan dari jaring-jaring makanan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai piramida jumlah, piramida energi, dan piramida biomasa. Dari segi jumlah, organisme di peringkat pertama biasanya paling melimpah, sedangkan semakin ke atas jumlahnya akan semakin berkurang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait pembahasan mengenai tingkat trofik. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tingkatan trofik, dan jumlah total energi pada tiap tingkatan trofik ke arah puncak piramida akan semakin kecil.
Piramida biomassa berfungsi untuk menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu. Sedangkan biomassa itu sendiri adalah berat materi hidup di waktu tertentu. Look to the right. Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight.